Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk komunikasi komputer dengan serial port. Serial port itu adalah USB ya kalau di zaman sekarang. Jadi port itu adalah kumpulan jalur elektronik untuk menyalurkan data. Port ada yang untuk input atau untuk output, bisa juga untuk input output. Ya, jadi komputer itu supaya bisa berkomunikasi dengan peripheral lain, perangkat lain, itu mereka menggunakan port. Misalnya dengan layar itu menggunakan port VGA atau HDMI. Ya, seperti itu. Dengan keyboard menggunakan USB. Atau kalau zaman sekarang yang wireless itu menggunakan Bluetooth misalnya. Yang zaman sekarang yang umum dipakai itu adalah koneksi USB, Universal Serial Bus. Jadi serial ya modelnya ya. Serial itu artinya data dikirimkan bit per bit. Lawan kata dari serial itu adalah paralel. Ya, Anda tahu kan rangkaian seri, rangkaian paralel. Jadi kalau komunikasinya paralel itu datanya atau bitnya dikirimkan secara bersamaan, entah 8 bit sekaligus atau 16 bit sekaligus. Biasanya sih 8 bit sekaligus ya. Artinya ada 8 kabel yang dikoneksikan secara bersamaan. Kalau serial cukup 2 kabel, satu untuk data, satu untuk ground. Atau kalau mau 4 kabel juga bisa ya, satu untuk transmisi, satu untuk receive menerima, sepasang untuk transmisi, sepasang untuk menerima. Nah, di sini kita akan mencoba mengambil data dari microcontroller Arduino dengan menggunakan port serial, port USB. Oke, user requirement-nya ya jelas Arduino itu akan mengambil data dari sensor. Dalam hal ini kita menggunakan potentiometer. Tahu kan potentiometer ada 3 kaki, yang tengah itu adalah untuk outputnya. Karena output resistornya disusun secara seri ya, antar resistornya itu yang akan menjadi output. Jadi kayak pembagi tegangan gitu pakaiannya, nanti potensial. Nah, output ini yang akan dimasukkan ke inputnya Arduino. Karena inputnya ini masih berupa tegangan atau sinyal analog ya, maka akan diubah dulu menjadi sinyal digital. Istilahnya adalah analog to digital converter, ADC. Nah, digital di sini itu kita akan menggunakan resolusi 10 bit ya, artinya satu nilai analog itu akan direpresentasikan dalam 10 bit. 10 bit berarti antara 0 sampai, kalau angka desimalnya ya, 0 sampai 1023. Oke. Karena kita nanti menggunakan power supply-nya 5 volt, berarti 5 volt itu adalah 1023, 0 volt itu adalah 0. 512 itu adalah 2,5 volt. Kira-kira seperti itulah. Terus kemudian untuk program di Arduino-nya, karena Anda belum belajar ya, Anda tinggal copy paste aja ini. Yang jelas nanti outputnya ke komputernya itu adalah 0 sampai 1023, di mana 0 atau 0 volt ini linear aja ya, 1023
adalah 5 volt. Tengah-tengahnya 512 itu 2,5 volt. Nah, setelah Anda membuat program Arduino ya, jadi Anda tinggal install Arduino, terus Anda copy paste ini. Anda taruh di sini, kemudian Anda pastikan dulu ya programnya nggak error, kemudian baru Anda upload. Setelah upload, Anda cek di serial monitor, harusnya dia keluar angka 0 sampai 1023. Kalau potensinya Anda putar, artinya di kembali tegangannya itu akan berubah. Ya, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda punya multimeter, Anda bisa ukur tuh di sekitar 535 itu tegangannya adalah 2,5 volt, dan ketika sampai 1023 itu tegangannya sama dengan tegangan input. Kalau Anda pakai 5 volt ya berarti 5 volt juga di 1023. Oke. Setelah Anda memverifikasi Arduino nya berjalan dengan lancar, kita coba bikin programnya ya. Sebenarnya programnya di user requirement-nya yang kita inginkan adalah mengambil data dari Arduino yang 0 sampai 1023 itu, kemudian kita tampilkan ya datanya, kemudian kita ubah data tersebut ke grafik nih ya. Kita ingin tahu pergerakan tegangannya nih di dalam grafik ketika potensinya kita ubah. Anggap aja potensio itu adalah data dari sensor. Beberapa sensor memiliki keluaran analog 0 sampai 5 volt. Jadi ini potensio ini bisa Anda anggap sebagai simulasi sensor. Ya, entah sensor suhu atau sensor kelembapan misalnya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kita susun kira-kira seperti ini ya. Nanti Anda punya text box, Anda punya tombol, Anda punya panel. Ya, masih ingat di praktikum sebelumnya untuk membuat garis ya, grafik garis, Anda selain menggambar di form, Anda juga bisa menggambar di panel. Jadi di praktikum kali ini kita akan menggambar di panel. Ya, kita buat text box. Text box itu sebenarnya ya cuma untuk mengambil atau menampilkan ya data dari serial. Untuk menampilkannya di panel, ya sebenarnya text box juga tidak perlu. Oke. Nah, karena kan datanya banyak tadi ya, seperti yang kita lihat di sini, yang muncul di sini, maka kita supaya kelihatan, kita bisa membuat text box-nya menjadi banyak. Ya, kita tambahkan scroll bar nih. Ya, di text box-nya. Terus text box-nya juga bisa multi line. Ya, supaya bisa menampilkan banyak. Oke, tombol ini untuk memulai koneksi serial. Terus kemudian di sini, di siapa itu, si sub develop maupun Visual Code itu ada objek untuk koneksi ke serial. Jadi Anda tinggal
gunakan. Objeknya itu ada di mana ya? Sini, ini serial port. Jadi kalau Anda tambahkan di sini, karena dia objeknya bukan objek yang visual, dia akan terletak di sini, tidak terletak di formnya karena bukan visual. Anda bisa setting koneksinya, baud rate-nya, data bit. Nah, nanti ya Anda akan belajar semester depan apa sih baud rate, apa sih data bit, apa sih parity, apa sih stop bit ya, apa sih RTS, JTS. Nanti Anda akan belajar. Sementara ini ya Anda tinggal gunakan default aja. Terus ada yang disebut dengan port name. Portnya kan di komputer banyak nih, yang mana satu. Anda bisa menggunakan port name di sini. Untuk mengecek koneksi Arduino kita, Anda bisa menggunakan control panel, masuk ke sistem ini ya, kemudian ke device manager. Anda bisa cek koneksi di portnya sini. Anda lihat di sini itu adalah COM11, artinya USB-nya Arduino itu terkoneksi dengan COM11. Tinggal set. Oke, terus di sini di serial port juga ada beberapa event, data receive, error receive, maupun pin change. Ya, terus mana sini ya? Selain menggunakan serial port, Anda juga bisa memanfaatkan timer. Data timer nanti aja lah ya, Anda baca serial port. Untuk membaca atau membuka koneksi kan koneksinya serial itu bisa Anda buka, Anda tutup. Kalau Anda buka, maka program lain tidak bisa membukanya. Kalau sudah Anda tutup, program lain bisa membukanya. Oke, untuk membuka koneksi, misalnya kita pakai satu tombol ini aja ya, untuk buka tutupnya. Untuk membuka koneksi, Anda menggunakan metode open, atau menutup close. Ya. Terus di sini Anda kan ingin connect nih. Ini sudah ngasih penulisan untuk penggunaan if ya, seleksi connect. Jadi kalau isi tombolnya itu atau teks yang ada di tombolnya itu adalah connect, maka kita akan mengkoneksikan. Terus tombolnya itu berubah menjadi disconnect, itu aja ya, kita putuskan. Jadi kalau disconnect itu berarti kita close, kemudian tombolnya ya kita ubah menjadi connect. Ya, ini untuk connect diskoneksi portnya, connect disconnect. Ya nggak kelihatan sih connect disconnect. Tapi nanti kalau misalnya kita ingin mengambil data dari serial itu nanti akan kelihatan. Oke. Nah, kemudian untuk membaca data dari serial port, Anda bisa memanfaatkan ya, event
si serial formnya ini data receive, artinya ketika dia menerima data. Hanya saja event ini itu terletak di luar dari form. Ya, ini thread yang terpisah. Anda tahu program di Windows itu bisa multi-thread, artinya yang benar-benar yang terpisah ya antara satu program dengan program lain. Dia tidak mengandung program yang lain. Untuk lebih jelasnya Anda baca aja di internet. Nah, karena dia terpisah threadnya, itu ya harus ada jembatannya, harus ada yang menjembatani. Oke. Jadi misalnya nih apa itu kita letakkan di apa itu data yang diterima ya, kita letakkan di string nih misalnya. Ya, Anda bikin variabel string untuk menyimpan data yang diterima di receive ya, receive stringnya misalnya. Kita taruh tipe data string. Oke, jadi stringnya itu adalah data dari serial port. Serial port di Arduino itu selalu diakhiri dengan enter ya. Jadi di sini kita menggunakan readline. Jadi setiap kali angka dikirim itu akan diikuti dengan enter kalau di Arduino. Kalau di yang lain ya Anda lihat data sheet-nya. Ya kalau di apa itu microcontroller yang lain. Oke. Kemudian Anda buat sebuah event handler baru. Ya, terus Anda masukkan ke metode invoke. Oke. Nah, untuk menjembatani antar thread ini, kita akan memanfaatkan sebuah fungsi baru. Kita buat aja fungsi baru ya, menampilkan teks atau display teks kalau di modul ya. Ya, dia akan menggunakan sama sih seperti objeknya di sini ya, ketika tombol ditekan. Oke, text box ini nanti akan berisi data dari serial yang disimpan di variabel rx3. Terus kemudian ini nanti untuk perhitungan di panelnya, di grafik yang Anda buat nanti. Kalau yang ini, yang penting Anda bisa membaca data dari serial terlebih dahulu. Ya, sehingga Anda bisa membaca dari data dari serial.